Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Alaber dari kelas 2E 2019. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan terlebih dahulu, nanti ada materi selanjutnya. Jadi perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Nanang Fatah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan mendapatkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisiensi dan seefektif mungkin. Oke, lanjut ke perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip, yaitu perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat pendidikan dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realis dengan kenyataan anggaran. Lanjut. Jadi tujuan dan manfaat perencanaan sarana prasarana, yaitu tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dari untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaannya mengadakan sarana dan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan terjadinya dana dan tingkat kepentingannya. Sedangkan manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai satu pedoman atau dasar untuk melakukan penggawaian, pengadilan, dan bahkan juga penilaian agar niatnya kegiatan perjalanan dengan efektif dan efisien. Dilanjut ke materi yang kedua, ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Dalam Khazanah Persilahan pendidikan sering disebut istilah sarana dan prasarana pendidikan. Kerap kali istilah itu digabung begitu saja menjadi sarana prasarana pendidikan. Dalam bahasa Inggris, sarana dan prasarana itu disebut dengan facility. Jadi sarana dan prasarana pendidikan akan disebut educational facilities. Sebutan itu juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, akan menjadi pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu, alat dan barang yang memfasilitasi pemberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Aktivitas pertama dalam manajemen sarana prasarana pendidikan adalah pengadaan sarana prasarana pendidikan. Mengadakan perlengkapan pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan, hapuskan atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan perlengkapan pendidikan seharusnya direncanakan dengan hati-hati sehingga semua pengadaan perlengkapan sekolah itu selalu sesuai dengan pemerataan kebutuhan di sekolah. Karakteristik perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Perencanaan perlengkapan sekolah tidaklah mudah. Perencanaan perlengkapan pendidikan bukan sekedar sebagai upaya mencari ilham, melainkan upaya memikirkan perlengkapan yang diperlukan di masa yang akan mendatang dan bagaimana pergadaannya secara sistematis, rinci dan teliti berdasarkan informasi. Lanjut, pemerolehan sarana dan prasarana sekolah. Setelah rencana pengadaan sarana dan prasarana dibuat langkah berikutnya, yakni mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah
Pengadaan sarana dan prasarana ini biasa dilakukan dengan pembelian, meminta sumbangan, pengajuan bantuan ke pemerintah untuk sekolah-sekolah negeri. Pada sarana dan prasarana sekolah yang proses pengadaan dengan pembelian, ada yang membeli secara langsung ke toko-toko sarana dan prasarana yang kini banyak beredar. Ada yang langsung ke pabriknya dan ada yang dengan sistem inden, baik yang membeli secara langsung maupun dengan sistem inden. Hendaknya benar-benar memperhatikan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh sarana dan prasarana tersebut. Khusus yang sistem inden, hendaknya benar-benar dicermati antara spesifikasi teknis yang ada di dalam brosur atau level promosi perusahaan dengan kenyataan setelah sarana dan prasarana tersebut dikirimkan ke sekolah. Tidak mustahil apa yang tercantum di level atau brosur bisa berbeda dengan realitas barangnya. Pengadaan menurut beberapa para ahli fail. Pendapat di atas kurang lebih mempunyai arti bahwa pengadaan adalah perlelangan bahwa atau jasa. Hal ini mengatakan bahwa barang atau jasa yang tepat di bawah mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas di kuantitas. Prinsip dalam pengadaan barang. Menurut Budi Harjo dan Hayy Muhammad, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional, efisien, efektif, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu lembaga pendidikan, apapun jenisnya, diperlukan sarana dan prasarana penyelenggaraan atau proses belajar mengajar. Untuk mengadakan sarana tersebut diperlukan proposal untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Agar keperluan yang benar-benar perlu, artinya pengadaan sarana dan prasarana memang benar-benar diperlukan. Misalnya saja meja, kursi, papan tulis yang rusak perlu diganti dengan yang baru. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ketidakjelasan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.